Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sakit hari ini? Banyak. Totalnya berapa? Siswa 30 berapa? 34 yang hadir? 20? Dispense kebanyakan ya, bisa jadi dispense sama sakit mungkin ya. Gitu. Nah, minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan ya. Minggu kemarin itu kita membahas mengenai makna dan dampak proklamasi ya. Kebetulan kemarin kan kita project, kita bahas dari awal mulai dari peristiwa Nasdempo, kemudian apalagi ada perumusan gitu ya. Kemudian ada makna dan dampak. Nah, untuk hari ini sebenarnya Bapak akan membahas mengenai pasca proklamasi itu seperti apa, yang dilakukan oleh pemerintah kita itu seperti apa, gitu ya. Nah, itu akan kita bahas. Namun sebelum itu, Bapak akan saya kasih terlebih dahulu ya. Gitu. Nanti yang dipanggil namanya, kalian harus memberikan dua kata yang menggambarkan pembelajaran ya bersama Bapak di minggu-minggu sebelumnya. Siap? Oke. Waalaikumsalam. Boleh duduk, silakan. Dari Angga dulu, Angga ada? Iya. Sakit. Oke. Kemudian Atalita. Oke, nyaman dan menyenangkan. Siap. Dika Zidan. Selalu menyenangkan. Selalu menyenangkan. Aduh. Terima kasih. Elis sakit. Terus Giza. Sangat dimengerti. Waduh, luar biasa. Sangat dimengerti. Kemudian dari Hardi, mana Hardi belum kelihatan? Dispen apa? Dispen persiapan untuk lomba debat Indonesia. Wis, ya. Kemudian Laila. Tidak membosankan. Oke, dari Zakwan. Cara mengajar interaktif. Cara mengajarnya interaktif. Terima kasih. Isyam. Lapar dulu. Lapar gunung. Kamu pas belajar lapar wanya. Niki. Gimana Niki? Oh, wes. Oke, langsung dulu. Rendra, dispense. Sama debat juga. Pelantikan prioritas exit. Kemudian Mutia. Seru tapi panas. Jadi yang panas kelasnya beberapa nih ya. Ini 8. Neneng. Sangat menakjubkan sulap kalian. Octavia. Dispen juga. Kemana dispennya? Di bawah. Pelantikan. Taekwondo dulu. Siapa? 5 dispen juga. Ini Serina. Kabarin aja ya. Oh, kabarin aja ya. Kan ilmunya abadi. Oh, Terus jaya. Puan, mana Puan? Dispen. Juga Puan. Ini dibuat 5 Oke, Putri Aulia. Dispen juga banyak pisannya. Terus dari Raffi. Santai seru. Ya. Raffi. Menyenangkan dan semangat. Energik banget ya Bapak ya. Alarm favorit. Selalu menyenangkan. Tapi wajahnya nggak menyenangkan ya. Selalu menyenangkan. Oke, terima kasih alarm favorit. Raisa Adrian. Dispen juga. Debat. persiapan untuk wali kota tanding bola. Iman Hap. Ya. Revina. Sangat menyenangkan. Terima kasih. Riana Hap. Tidak bosankan. Siap. Kemudian dari Riyadi. Santai, ngantuk.
Yali. Sangat seru. Kemudian Safa. Dispen juga. Sazia. Gak sekolah. Kenapa? Sakit. Oke, Sofi. Dispen juga. Oke. Alisan. Seru mantap. Iya. Saya menyenangkan. Oke, kemudian dari Tika. Tika kemana? Oh, apa? Kemana tuh Tikanya ini? Zania. Ya. Kita cerdas luar biasa. Cinta banget ya kita. Zara Fariha. Seru menyenangkan. Oke, terima kasih untuk aksesnya sudah Bapak rekap ya. Kemudian kita akan melanjutkan materinya seperti yang sudah disampaikan di sebelumnya kita. Oke, nah ini yang Bapak gunakan adalah multimedia pembelajaran interaktif ya. Jadi memang seperti PPT, cuma ketika kalian nanti mengaksesnya, itu kalian bisa mengklik ya. Misalkan di handphone nih, ya kalian buat landscape handphonenya, klik tugas kelompok, nanti masuk ke tugas kelompok, LKPD masuk ke LKPD dan seterusnya ya, seperti itu. Nah sebelum punishment gimana? Kalau punishment nanti Kalau punishment nanti dapat hukuman, ya, gitu. Tapi ini udah nggak berlaku kan udah ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajarannya. Ya, seperti di awal, ini harapan yang harus kalian dapatkan. Ya, kalian tuh harus mampu menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui kegiatan inquiry. Ya, inquiry itu seperti apa? Kalian harus mencari sumber sendiri, harus merangkum dan menulis sendiri, dan harus menginterpretasikan sendiri ya. Jadi latar belakang proklamasi itu seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, operasi ini tidak tersedia. Kenapa nih? Nah, kedua, kalian harus mampu menerapkan nilai-nilai perjuangan ya. Nilai-nilai perjuangan seperti apa? Dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan serta mengaitkannya dengan kehidupan masa kini ya. Jadi kalian harus bisa memaknai apa itu nilai-nilai perjuangan yang sudah diberikan oleh pahlawan-pahlawan kita. Kenapa siapa? C2 sama C3 apa? Nah, C2, C3 ini tuh taksonomi dulu ya. Jadi kalau ini tuh kalian harus bisa menjelaskan. Ini maksudnya C2 itu level. Kalau C3 ini kalian harus bisa menerapkan atau mengimplementasikan. Sebenarnya ada C4, 5, 6 gitu ya. Enggak. Paling tinggi itu bisa mengevaluasi ya. Jadi kalau misalkan kalian membahas belajar tentang proklamasi, kalian itu harus mampu mengevaluasi. Kenapa kok enggak proklamasi tanggal 17 atau tanggal 16, 15 gitu? Kenapa kok tanggal 17? Itu nanti kalian evaluasi dulu. Itu high thinking ya. Oke, kita langsung ke materi ya. Karena minggu depan Bapak sudah menjelaskan sampai mana tadi? Sampai makna dan dampak ya. Jadi hari ini kita akan lanjut materinya ke biar langsung masuk ya. Oke. Nah, dinamika pasca proklamasi. Menurut kalian, setelah kita proklamasi, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Sudah benar-benar terbebas dari yang namanya penjajahan? Belum. Yang sebelah sini belum atau sudah? Belum. Kenapa belum? Gimana? Karena masih ada pihak asing yang masuk ke sini. Contohnya di jalan keduanya. Contoh pihak asing yang masuk ke Indonesia seperti apa? Lebih ke pengaruh budaya lain ke kita ya. Tapi kalian suka K-pop? Suka. Nah itu salah satu budaya asing yang kalian sukai gitu. Tapi Bapak misalkan kasih opsi nih,
Bapak punya 2 tiket. Yang satu tiket nonton konser K-pop, yang kedua tiket konser kesenian tradisional misalkan. Yang kalian ambil mana? Pastinya K-pop ya. Iya, ada K-pop. Kalau Persib itu kemarin Persib yang mainnya 2-1 luar biasa. Tapi Bapak gak punya tiketnya. Gitu, yang pasti kalian pilih itu ya K-pop. Karena kalian lebih suka, lebih modern ya, lebih kekinian mungkin ya. Dan kenapa kalian tidak memilih kesenian tradisional coba? Oh gitu. Tapi yang lain kira-kira deh, kamu kira-kira kalau 2 pilihan itu mau yang mana? Tiket K-pop atau tiket kesenian ya? Wah ya, misalkan K-pop. Ya, tapi kata yang pertama keluar itu nggak pernah bohong biasanya. Gitu ya. Tapi memang ya, jadi tugas kalian dan tugas para pegiat budaya ini mengemas budaya, gimana caranya supaya bisa bersaing dengan kesenian modern, gitu ya. Supaya itu kalian tidak senosentris ya namanya. Jadi kalian tuh lebih suka budaya luar biasa. Ya, itu ya Zaman ya. Apa Zaman? Mau minta tambahan minum. Sok minum dulu atau? Oke, nah itu ya. Jadi memang banyak sekali dinamika pasca proklamasi, ya. Masih ada agresi militer 1, 2, bahkan ada yang namanya masih masuk yang asingnya betul ya. Kata tadi siapa kamu? Ini nama Puri ya. Itu betul ya. Jadi masih ada keterlibatan pihak asing, apalagi Indonesia yang memang pada waktu itu masih bukan perangkap ya, tapi masih meraba-raba membuat pemerintahan ya. Makanya nanti ada pembentukan pemerintahan, kemudian masih berjuang mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan. Apa bedanya? Siapa angkat tangan kamu? Kamu angkat tangan nggak Ustaz? Oh enggak. Oh ya. Ya, tapi ada yang tahu? Ada yang berani? Perbedaan kemerdekaan dan kedaulatan secara garis besarnya saja. Kalian dijajah, penjajahnya sudah meninggal, kita sudah proklamasi, itu merdeka atau berdaulat? Merdeka. Oke, jadi merdeka itu apa? Terbebasnya dari segala bentuk penjajahan, ya. Kalau kedaulatan, ini kalian sepenuhnya sudah berhak atas wilayah daratan dan lautan dan sudah dipimpin dan terbentuk sebuah pemerintahan. Itu namanya kedaulatan, gitu ya. Nah, kalau sekarang kita udah berdaulat atau baru merdeka? Sudah berdaulat. Udah berdaulat, karena ada apa? Ada presiden. Ada presiden sebagai kepala pemerintahan. Sudah apa lagi? Ada pemerintah. Ada pemerintah, ada programnya. Apa programnya? MBG. Gitu ya. Oke, kemudian selain itu, kita berhak nggak atas kekayaan alam dari laut? Berhak. Oke, karena kita punya Kedaulatan. kedaulatan. Betul sekali, gitu ya. Jadi lebih keras, coba apa kasih tahu teman-temannya. Jadi kalau kemerdekaan mah bebas dari penjajah. Nah, kalau kedaulatan. menguasai keseluruhan. Iya, berhak atas segala jalan yang ada. Tepuk tangan buat Alsa. Iya. Oke. Nah, yang harus kalian cari ya, yang harus kalian cari itu yang pertama perjuangan diplomasi seperti apa? Ada yang tahu diplomasi? Ya. Berhenti, ya. Ada anak OSIS di sini? Kalian pernah study Kalisa. Nah, dengan OSIS luar? Kalisa. Untuk apa biasanya untuk? saling cari tahu informasi. Itu gambaran kecilnya ya, tapi kalau misalkan dalam konteks negara itu menyampaikan keluhan, menyampaikan permasalahan di satu negara, itu mereka berdialog untuk menyelesaikan, itu namanya diplomasi. Nah, bahkan ini yang kemudian menjadi perjuangan yang memang tidak secara kasar ya, tapi sangat berdampak bagi keberlangsungan kemerdekaan dan kedaulatan di Indonesia gitu. Nah, ini Bapak singgung yang kedua, pembentukan pemerintahan di tanggal 18 tanggal 19 Agustus 1945 itu nanti ada rapat PPKI ya 3 kali sampai tanggal 20 gitu
gitu ya. Nah salah satunya itu nanti ada peresmian kepala negara dan wakil kepala negara. Siapa kira-kira? Prabowo. Prabowo, bukan ya? Kalau zaman dulu tuh ada insinyur Haji Soekarno. Soekarno. Insinyur Jokowi. Jokowi. Ya Soekarno, ya insinyur Soekarno. Kemudian wakilnya adalah Muhammadiyah. Gitu, nah itu peresmian salah satunya. Kemudian di rapat berikutnya itu ada yang namanya merumuskan poin-poin yang tadinya Jakarta atau Piagam Jakarta itu menjadi Pancasila hari ini yang kita kenal ya. Gitu. Nah kemudian mempertahankan kemerdekaan. Ini datanglah pihak asing yang disebutkan oleh 5 tadi. Ada nikah. Nikah itu siapa? Ramapuri ya, sorry ya. Ramapuri. Nah datanglah nikah ke kita ya dengan dalih, oke, gue jadi teman lu nih, gitu. Gimana kalau misalkan gue bantu negara lo untuk terlepas sepenuhnya dari penjajah? Ternyata nikah ini malah dibonceng oleh Belanda ya. Renayaka, mana Renayaka? Mau ngapain? Tutup lagi ya. Oke, nah, jadi seperti itu 3 poin yang harus kalian bahas, ya, seperti itu. Nah, Bapak ada LKPD, lembar kerja serta didik. Ada yang tahu itu untuk apa? Untuk diisi. Buat diisi dan dikerjakan. Tapi Bapak nggak minta untuk dikerjakan ya. Kalian lihat Ya. dan nanti Bapak akan tunjuk secara langsung. Ya, kalau misalkan tidak ada yang mau mendelegasikan, mewakili teman-temannya untuk menjelaskan apa yang ada di LKPD. Oke? Siap ya? Sok nyalain handphonenya, datanya dinyalain. Iya, nggak ada kok. Yang ada kuota. Nah, kalian boleh scan barcode-nya. Ini barcode berhadiah ya. Berhadiah sama kaget. Jangan kaget. Bisa di scan nggak? Udah masuk? Iya. Ada Word, ada PDF. Mau lihat yang mana silakan. PDF boleh, Word boleh. Kamu lihat. Ya. Sudah ada scan. Siapa yang nggak punya kuota? Zakwan, nggak ada yang Zakwan? Buku, Pak. Udah? Bagus ya LKPD-nya? Nah, ada 2 tabel ya. Yang pertama itu ada 3 poin A, B, C. Itu tuh ada beberapa pertanyaan ya. Tugasnya apa? Tugasnya nanti harus kalian jawab, tapi di rumah. Oke, kerjakan dalam kertas 1 lembar, gitu ya. Nah, setelah itu ada penilaian diri ada, ya. Refleksi, Pak. Ya, penilaian refleksi sama ada ya. Nah, tabel itu diisi sejujur mungkin. Itu kemudian nanti jawabannya sama ya. Dikumpulkan melalui G-form yang kemudian nanti Bapak akan bagikan ya di malam hari nanti ya. Jadi kalian nanti di minggu depan sudah mengerjakan LKPD dan ini nanti akan Bapak jadikan sebagai penilaian tambahan. Sebenarnya kelas ini udah aman sih nilainya. Yang paling kecil itu 90. Kali satu, kayaknya kali satu. Iya. Semua rata-rata adalah apa? Ya. Nah, ada yang tanyakan terkait dengan LKPD-nya? Iya, 1 orang 1 orang. Kalau yang kelompok, Di foto dan nanti ke drive, bukan ke drive, ke Google Form nanti Bapak kirim. Gimana? Iya, enggak per kelompok, ini individu ya. Nah ini tuh tidak ada jawaban benar atau salah ya. Jawaban yang kalian tulis itu adalah yang kalian ketahui saja, gitu ya. Coba bacakan nomor 1, Alisa ya, Alita. Nomor 1. Yang poin A nomor 1. Bukan. Ada nggak?
sumbernya dari mana? Dari pertemuan pertama ya. Yang Bapak tanyakan dulu adalah ketika Soekarno membacakan teks proklamasi. Nah gitu. Apa saja yang kalian lihat nanti dicatatkan di sana. Yang kedua, Kalita apa pertanyaannya? Menurutmu, apa hal penting yang tidak terlihat dalam video tersebut? Nah, itu tuh pertanyaan pemantik yang Bapak sampaikan. Yang nggak kalian lihat dalam video tersebut apa? Salah satunya ada apa? Latar belakangnya, tokoh terlibatnya siapa aja, kemudian peranan dari setiap tokohnya seperti apa dalam peristiwa proklamasi. Ya, gitu. Yang ketiga, Kalita. Mengapa terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Nah, kenapa tuh kira-kira? Kalau Bapak kasih tahu, kalian tinggal nyalin. Jadi mending kalian yang nyalin nanti ya. Oke, nah itu dua pertanyaan yang sudah disebut jawabannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dapat dipahami ya? Ya. Oke. Nah, selanjutnya LKPD-nya sudah di-share dan Bapak memberi kalian waktu 3 menit untuk membaca setiap butir soalnya. Dan nanti akan Bapak spin siapa satu orang di sini yang harus maju ke depan sebagai sang pemberani ya, bukan Yang Word atau yang PDF? Iya, bebas sama ya. Sama dua-duanya. Siapa tuh nanti kalian mau ngerjain di Word nanti kita bisa. Ya, itu yang dapat dipahami ya. So, 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan untuk membaca setiap butir soalnya dan mempersiapkan jawabannya. Bagian dua-duanya. Sama. Berarti ini teh jadinya buat perorangan apa bukan kelompok? Iya, itu individu ya. Tiga menit ya. Buat Ditulis boleh di Word ya. Kenapa Bapak sediakan Word? Barangkali nanti kalian mau mengerjakannya di Word. Jadi tinggal diketik ya. Kalau mau ngerjain di kertas lembar pun boleh ya. jadi ada opsi Pak. Betul, silakan sama aja nanti ya. Yang penting jawabannya. Oke, sudah 3 menit ya. Sudah siap? Ya. Oke. Gimana? Enggak siap. Harus siap ya. Nah, di depan kalian sudah ada bebek-bebek ya. Ini berisi nomor absen kalian 1 sampai 35. 34 ya. Nanti 35 nanti ada aja yang ada. Oke. Nanti akan ditentukan oleh sistem ini yang kepilih nomor absennya silakan dari jujur dan langsung ke depan. Jadi dapat dipahami ya. Oke, siapa itu langsung ke depan. Oke, dimulai dari
13 siapa coba ya? Nenek Sri Indah Dwi Permata. My CEO. Nenek. CEO. Masa ada tahun berabsensi kalian? Soalnya suka gitu. Oh, Di rolling Pak. Per bulan di rolling absennya. Oke, bentar, Bapak cek dulu. Per bulan di rolling nomor absennya. Nenek Sri Indah. Neneng ya, ada neneng di sini. Kenapa nggak di depan nenek? Iya, neneng, silakan. Ya, jadi yang pertama yang pertama saya lihat ketika melihat video itu yaitu tentang pembacaan teks proklamasi terus juga pengibaran bendera. Hal yang tidak ditunjukkan yaitu perdebatan dan juga perjuangannya pada masa saat itu. Remas dan Klok terjadi karena adanya dorongan pemuda yang ingin segera merdeka. Remas dan Klok yang terjadi karena dorongan pemuda yang ingin segera merdeka, akan tetapi dorongan kedua itu lebih hati-hati. Terus apa pertanyaan Pak? Pertanyaannya yang kedua udah yang ke-1 udah terjawab. Nah, kemudian alasan kenapa Indonesia ini pertanyaan dari Bapak aja ya? Karena udah pasti tahu kan, udah nyiapin pertanyaan. Kira-kira kenapa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus? Karena Iya, sampai jauh dulu. karena Jepang menyerah, karena Jepang sedang menyerah pada masa itu. Masa ya. Ada yang mau minta, ada yang mau bisa bantu jawab? Silakan Zakwan. Dari sini Pak. Boleh berdiri. Karena berdekatan dengan tanggal itu Jepang menyerah. Benar yang tadi kata Nenek. Tanggal berapa kiranya? Pada tentara sekutu. Kurang tahu Pak. Tapi dari peristiwa itu, nah antara golongan muda dengan golongan tua berkonflik gitu, sehingga terjadinya peristiwa yang senggol. Nah dari situ berkesinambungan juga, yang akhirnya di tanggal 17 itu karena dari golongan muda menurut mereka tidak ada waktu lagi agar pemerintahan Indonesia itu bebas dari Jepang. Jadi menetapkanlah tanggal 17 itu sebagai hari kemerdekaan, walaupun yang tanggal 18-nya itu dari satu panas gitu. Nah, kayak gitu Pak ini. Pokoknya mah karena Pancasila ya. Ya. lewat tanggal 17 hingga ini cepat-cepat merdeka gitu. Oke, terima kasih Zakwan dan Nenek. Kita kasih applause buat Terima kasih ya. Itu yang jawabannya yang disampaikan oleh Nenek tadi sangat lengkap ya. Dari mulai kenapa terjadinya Rengas Dengklok, kemudian tadi ditambahkan oleh Zakwan kenapa proklamasi itu dilakukan di tanggal 17. Padahal kita sebelumnya sudah menyepakati ya akan dilaksanakan proklamasi itu tanggal 24 Agustus ya, kemudian yang akan direncanakan kembali tanggal 16 Agustus hingga pada akhirnya ya karena banyak sekali perundingan yang kemudian menghasilkan tanggal 17 Agustus sebagai pembacaan teks proklamasi. Oke, satu orang lagi silakan bersiap. Nomor 3. Program siapa? Ririn. Oke. Yang di LKPD sudah dijawab sama Nenek ya. Jadi pertanyaannya dari Bapak. Sampai depan dulu. Kasih tepuk tangan buat siapa dari sini? Lihat tuh.
konteksnya siswa ya. Dalam mempertahankan kemerdekaan itu sendiri akan seperti apa? Silakan boleh dijawab. Balap-balap nih. Belajar. Belajar. Kemudian selain belajar, belajar apa ya? Belajar apa sih? Bisa. Belajar apa? Belajar kan masih luas tuh, belajar senang, belajar. Lengkap kalimatnya. Sudah betul, belajar. Ya. Gimana? Waktu habis. Belajar sejarah. Ya. Kenapa harus belajar sejarah? Kenapa harus belajar sejarah?